Oke, kembali lagi di channel saya. Nah, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah, yaitu film yang berjudul Old. Kita langsung saja ke ceritanya. Scene dibuka dengan indahnya pemandangan dari hutan hujan tropis. Kemudian, scene berpindah ke dalam mobil yang dimana terdapat keluarga yang sedang menuju ke sebuah hotel di daerah pedalaman. Guy dan Priska merupakan suami istri yang memiliki dua anak yang bernama Trent dan Maddox. Guy merupakan seorang analis yang pekerjaannya menganalisis statistik asuransi. Sedangkan istrinya, Priska, merupakan seorang patologis yang bekerja di museum. Beberapa saat kemudian, tibalah mereka di hotel yang begitu megah dengan sambutan dari pegawai hotel. Manajer hotel menyambut mereka dengan ramah. Pelayan yang bernama Madrid pun menyambut mereka dengan minuman yang sudah disiapkan. Priska mengatakan bahwa dia menemukan hotel itu secara online. Kemudian, Trent dan Maddox berkeliling lobi dan mencoba minuman yang ada di hotel. Tiba-tiba seorang anak mengatakan, "Campur vanila dan stroberi di dalamnya." "Hai," kata Trent. Mereka pun kemudian berkenalan. Anak itu bernama Idlib, yang ternyata merupakan keponakan dari manajer hotel. "Aku bisa memecahkan 1000 teka-teki jigsaw," kata Trent. Idlib pun menjawab, "Aku mengumpulkan cangkang keong. Aku punya 42 cangkang keong." "Nakjubkan," kata Trent. Scene berlanjut. Mereka masuk ke kamar hotel dan menaruh barang bawaan dan bersiap-siap menuju pantai untuk bersantai. Trent dan Idlib berkeliling pantai dan menanyai orang-orang, "Siapa namamu dan apa pekerjaanmu?" Orang itu pun menjawab, "Aku Greg Mitchell dan aku seorang polisi." Idlib dan Trent kemudian bermain jujur-jujuran. Trent menjawab, "Aku tidak bisa push up. Bagaimana denganmu?" "Aku tidak punya teman," kata Idlib. Kemudian Trent mengatakan, "Akulah temanmu." Mereka berdua pun tersenyum. Malam telah tiba. Priska dan Guy terlihat sedang berargumen tentang perceraian dan memberitahu anak-anak atau tidak. Di kamar, Trent sedang memecahkan teka-teki yang diberikan oleh Idlib yang bertuliskan lomba es krim besok. Di pagi hari, mereka sarapan di restoran dekat pantai. Manajer hotel menghampiri mereka. "Apa rencana kalian hari ini?" "Jika tidak ada, karena kalian tamu spesial, saya ingin merekomendasi sebuah pantai yang tersembunyi di dekat pulau yang dikelilingi oleh bebatuan langka. Saya bisa membawa kalian ke sana jika kalian mau." "Ya, tentu saja," kata Guy. Idlib melihat dari kejauhan dan ingin menyapa Trent, namun pamannya melarang supaya tidak mengganggu tamu. Tiba-tiba, seorang wanita jatuh dan kejang-kejang. Wanita itu bernama Patricia. "Istriku sakit epilepsi," kata Jarin, yang merupakan suami dari Patricia. Jarin merupakan seorang perawat. Mereka pun dibantu oleh tamu yang lain. Kemudian, scene berlanjut dengan Guy, Priska, Trent, dan Maddox berada di mobil untuk bersiap ke pantai tersembunyi itu. Dan ternyata juga ada tamu-tamu lain yang ikut. Setelah beberapa saat, mereka pun tiba di hutan dekat pantai. Kemudian, sopir bus itu memberikan Guy banyak makanan. "Banyak sekali makanannya," kata Guy. Sopir pun menjawab, "Ya, anak-anak banyak makan." Sopir berkata, "Tinggal ikuti jalan setapak sampai ujung dan kalian akan sampai di pantai." Scene berlanjut dengan tibanya mereka semua di pantai yang sangat indah, dikelilingi bebatuan yang menjulang tinggi. Dia bernama Charles, seorang dokter yang juga ikut ke pantai itu bersama istrinya, Christelle, anaknya, Kara, dan ibunya Agnes. Mereka pun mempersiapkan payung untuk berteduh. Sembari berbenah, Charles melihat ada seorang pria yang sedang duduk terdiam sendiri. Di lain hal, ternyata Maddox mengenali orang itu. "Ya Tuhan, itu Mitch Sedan. Dia seorang rapper," kata Maddox. Kemudian, Kara dan Trent sedang membuat rumah-rumahan dan bermain di sekitar pantai. Mereka menemukan alat makan hotel yang sudah berkarat. Scene berlanjut, Trent sedang bermain air dan tiba-tiba ada mayat hanyut mendekati Trent. Dan dia pun teriak. Semua orang terkejut dan melihat mayat itu. Setelah itu, Sedan, sang rapper, mendekat. "Oh tidak, aku mengenalnya. Aku sedang menunggunya. Dia berenang ke laut sendiri," kata Sedan. Guy, Charles, dan yang lain curiga bahwa Sedan lah yang membunuh wanita itu. Tiba-tiba ada 2 orang datang ke pantai itu yang merupakan tamu hotel juga. Mereka adalah Jarin dan Patricia. Patricia itu yang kejang-kejang tadi pagi. Kemudian
Christelle berteriak ke Charles bahwa ibunya sedang tidak enak badan. Di lain hal, Geraint mencari sinyal untuk menelepon polisi. Saat mencoba kembali di perjalanan, Geraint pusing dan pingsan kemudian terbangun kembali di pantai itu. Ibu Charles, yaitu Agnes, merasakan sakit pada jantungnya. Kupikir karena mayat itu jadi aku merasa syok, kata Agnes. Kemudian Agnes pun berhenti bernapas. Dan tiba-tiba dia pun meninggal. Setelah itu, Trent dan Maddox berbincang dengan Geraint dan Patricia. Mereka menanyakan nama dan pekerjaan mereka. Geraint bertanya, "Siapa nama kalian? Dan umur berapa?" Geraint menyela dan mengatakan, "Biarkan aku menebak umur kalian." "Umurmu 11 tahun kan, Trent?" Kemudian Trent menjawab, "Umurku 6 tahun." Geraint pun bingung. Geraint menganggapnya bercanda. Namun Maddox bilang, "Trent tidak berbohong. Akulah yang berumur 11 tahun," kata Maddox. Lagi-lagi Geraint dan Patricia menganggap mereka hanya main-main saja. Kemudian datanglah Priska. "Apa kalian melihat anakku?" Sambil menatap Geraint masih menganggap itu candaan. Tatapan Priska kebingungan setelah melihat anak-anak dia. Dan ternyata, Trent dan Maddox bertumbuh dewasa dengan sekejap. Mereka kebingungan kenapa ibunya melihat mereka seperti itu. Trent menghampiri ibunya dan memeluknya. "Priska," kata Guy yang datang dari kejauhan. Dia menyarankan untuk pergi dari pantai itu. Guy pun kebingungan melihat anak-anak dia. Maddox mendekat dan memeluk ayahnya. "Apa yang terjadi?" kata Maddox. Ayahnya dengan muka yang kebingungan terdiam diri. Scene berlanjut, Priska menyarankan untuk cepat pergi dari sini dan membawa anak-anak ke rumah sakit. Mereka pun membentuk grup 2 orang dan mencoba untuk melewati lorong bebatuan. Setelah banyak percobaan, tak satu pun berhasil. Mereka pingsan dan berakhir kembali di pantai itu. Priska berasumsi bahwa 3 anak bereaksi dengan bertumbuh dewasa dengan cepat. Trent, Maddox, dan Cara, anak dari Charles. Kemudian tiba-tiba Charles melukai Sedan tanpa alasan. Ternyata Charles memiliki gangguan mental. Pipi Sedan terluka, namun sembuh dalam beberapa detik. Semua pun terkejut. Ternyata waktu berjalan sangat cepat di pantai itu. "Taruh pisau itu, dokter," kata Geraint. "Aku tak bermaksud melukainya. Aku minta maaf," kata Charles dengan gangguan mentalnya. Kemudian Sedan datang dan mengatakan, "Aku ketakutan. Aku hanya ingin kembali ke hotel. Wanita itu tidak ada hubungannya denganku. Aku tak membunuhnya. Kita berdua memiliki penyakit." Scene memperlihatkan Charles berasumsi kita menua dengan cepat. "Kita semakin dewasa. Apa aku baik-baik saja?" kata Maddox ke ibunya. Priska menjawab, "Aku tak tahu apa yang terjadi dengan kita." Kemudian Geraint punya ide untuk berenang melewati tanjung itu dan pergi ke pantai di sebelahnya. Namun tidak ada yang berani berenang sejauh itu. Maddox dan Sedan berbincang-bincang. "Aku mempunyai penyakit langka dengan darahku. Aku datang ke pulau ini hanya untuk liburan dan melihat lautan." Setelah itu, Priska mengeluh kesakitan. "Istriku mempunyai tumor dan dokter bilang tumornya jinak," kata Guy. Geraint mendekat dan memeriksanya. Trent dan Maddox terlihat sedih. "Tumorku berukuran 3 cm, kata Priska. Namun Geraint melihat dan mengatakan bahwa tumornya berukuran bola golf. Priska pingsan dan ternyata tumornya terus membesar. Karena waktu berjalan sangat cepat, Charles pun membuka sayatan di perut Priska yang dibantu oleh Geraint, namun sayatan itu menutup dan sembuh dengan cepat. Charles kembali membuka sayatan dan membuka perut Priska, kemudian mengeluarkan tumor yang sangat besar itu. Setelah dikeluarkan, Priska pun kembali sadar. Kemudian, Sedan mendekati mayat wanita itu dan melihat bahwa mayat itu sudah membusuk dengan cepat, yang menyisakan tulangnya saja. Karena Priska seorang patologis, ia pun menjelaskan apa yang terjadi. Seharusnya, daging dari manusia yang sudah mati hilang dalam jangka waktu 7 tahun, dan ini terjadi dalam 3 jam. Geraint menyela ada yang salah dengan waktu di pantai ini. Kemudian, scene berlanjut dengan Trent dan Cara berada di tenda. Ternyata mereka telah tumbuh remaja. "Apa yang terjadi dengan kita? Apa kita sakit?" kata Cara. "Kupikir kita tidak sakit, kita hanya bertumbuh dewasa," kata Trent. Mereka pun tidur di tenda itu. Scene berlanjut dengan Priska yang menjelaskan 30 menit di pantai itu sama dengan 1 tahun menua. Priska bertanya, "Tapi kenapa kuku dan rambut kita tidak memanjang?" Geraint pun menjawab,
Mungkin sel rambut dan kuku kita mati dan tak bereaksi sama dengan tubuh kita. Satu hari mereka di sana akan berumur hampir 50 tahun. Kemungkinan bebatuan di sini membuat kita begini, kata Guy. Kemudian, Trent dan Kara datang yang ternyata Kara sedang hamil 9 bulan dalam jangka waktu kurang dari 30 menit. Apa yang kau lakukan, kata ibu Kara. Kara menjawab, kita hanya bermain, aku cuma semakin gemuk. Kara tak mengerti karena dia masih kecil. Kara sudah mau melahirkan. Anaknya pun lahir, namun bayi itu meninggal. Karena waktu begitu cepat berjalan di sana untuk bayi bisa bertahan, maka bayi itu pun meninggal. Kalian berbohong, kata Trent, membentak mereka semua. Charles pun mulai kambuh dan menggila. Kemudian Charles tiba-tiba menusuk dada Sedan berkali-kali dan Sedan pun meninggal. Scene berlanjut dengan Guy dan Geraint mencoba menenangkan Charles dan mengambil pisau yang digenggamnya. Setelah itu, Geraint memberanikan diri untuk berenang melewati tanjung itu karena istrinya membutuhkan pengobatan. Kemudian, mereka berencana untuk memanjat tebing itu. Trent ingin memanjat tebing itu, namun ibunya melarangnya. Kemudian mereka menyadari mereka ditempatkan di pantai ini karena mereka mempunyai penyakit. Setelah itu, ada seorang yang mengambang di air yang kemudian itu adalah Geraint. Patricia menangis karena suaminya meninggal. Geraint meninggal karena dia pingsan saat mencoba melewati pantai itu. Scene berlanjut dengan Trent dan Kara menguburkan bayinya yang telah menjadi abu. Dengan putus asa, Kara mencoba memanjat tebing itu dan Trent mencoba ikut. Namun dilarang orang tuanya. Kara terus memanjat tebing itu. Saat mulai di puncak, G berkata, dia mungkin akan berhasil. Setelah di atas, dia pun pingsan di tebing itu dan terjatuh mengenaskan. Trent pun sedih karena Kara meninggal. Setelah itu, Patricia kejang-kejangnya kambuh lagi. Dia pun meninggal juga. Matahari mulai terbenam menuju malam. Crystal terlihat menua dan tulangnya mulai rapuh. Guy dan Priska mulai menua. Guy penglihatannya kabur dan Priska pendengarannya terganggu. Kemudian Trent dan Maddox menemukan sebuah catatan yang bertuliskan elektromagnetik yang tepat di pantai ini dan bebatuan ini menyatu berjuta-juta tahun menjadi spesial unsur mineral yang menyebabkan sel manusia menua dengan cepat. Selain itu, catatan itu juga berisi nama-nama dan alamat dari orang-orang yang bersamanya di pantai itu. Kemudian Trent melihat ke puncak bukit seperti ada cahaya yang berkilauan. Itu kamera, mereka mengawasi kita. Mengapa mereka melakukan ini? Kata Trent. Hari semakin malam, Guy dan Priska menjadi tua. Siapa itu? Priska, kata Guy. Namun Priska tidak mendengarnya. Ternyata Charles mendekat dan menggila menyerang mereka berdua. Kemudian Priska pergi dan mengambil pisau hotel yang berkarat. Di lain hal, Trent dan Maddox diserang Crystal. Dia putus asa dan mematahkan tulangnya yang rapuh dan sembuh dengan cepat sampai tulangnya tidak kembali seperti semula. Kemudian Crystal pun meninggal. Lanjut. Priska datang mendekati Charles dan menggores tangan Charles dengan pisau berkarat. Tangan Charles pun terinfeksi dengan cepat sampai menggerogoti semua tubuhnya. Mereka pun berkumpul berempat, yang kemudian Guy dan Priska meninggal. Akhirnya tinggal Trent dan Maddox yang tersisa. Scene berlanjut di pagi hari yang memperlihatkan Trent dan Maddox telah menjadi manusia dewasa. Kemudian mereka bermain pasir untuk terakhir kalinya. Setelah itu, Trent mengatakan Idlib mengirimkan pesan berkode yang belum dipecahkan. Kenapa tak kau artikan kodenya, kata Maddox. Kemudian Trent mengambil pesan berkode itu dan berartikan, pamanku tidak suka dengan koral yang berada di pantai. Kemudian Trent berasumsi koral mungkin melindungi kita dari efek bebatuan ini. Mungkin itu tidak benar, kata Maddox. Tapi Trent mengatakan mungkin Idlib tahu bahwa pamannya membawa tamu ke pantai ini dan Idlib mencoba membantu kita, namun dia tidak tahu apa yang terjadi. Tapi dia tahu itu hal yang buruk. Setelah itu mereka pun berenang menuju koral itu. Saat di dalam koral, baju Maddox tersangkut dan Trent mencoba membantunya. Scene berganti ke orang yang sedang mengawasi mereka. Ternyata orang yang mengawasi mereka selama ini adalah sopir yang mengantarkan mereka ke pantai itu. Kemudian dia menelepon bosnya dan mengatakan mereka berdua tenggelam. Kupikir mereka akan melewati koral itu. Tak tahu bagaimana mereka tahu tentang koral itu. Orang di telepon menjawab,
Kau yakin mereka tidak selamat? Sopir menjawab, tenang, aku sudah mengawasi mereka dari tadi. Mereka tak mungkin selamat. Orang yang tahun lalu juga berakhir tenggelam. Jadi ternyata orang ini sudah mengirim banyak orang ke pantai itu. Kemudian sopir itu pun mengakhiri pengamatan dan pergi ke sebuah tempat yang ternyata tempat itu merupakan tempat penelitian. Kemudian scene memperlihatkan manajer hotel dan pelayan Madrid juga berada di sana. Yang ternyata manajer hotel lah dalang dibalik semua kejadian. Kemudian mereka mengenang para tamu yang telah meninggal. Kemudian seorang ilmuwan bicara, yang ternyata tujuan dari mereka ditempatkan di pantai itu adalah untuk mengetes obat-obat untuk mengetahui cara kerja obat tanpa menunggu bertahun-tahun. Tamu yang terpilih telah diberikan obat saat tamu datang di depan hotel yang diberikan Madrid. Patricia yang kejang-kejang telah diberikan obat. Yang ternyata obat yang diberikan manjur bertahan selama 8 jam 17 menit di pantai itu. Yang pada kenyataannya 16,5 tahun. Semua ilmuwan pun tepuk tangan dengan keberhasilan itu. Tapi perbuatan yang mereka lakukan keji dan tak manusiawi. Scene berlanjut dengan manajer hotel kembali menyambut tamu percobaannya. Namun tiba-tiba, saat Madrid memberikan minuman yang telah berisi obat, seseorang menabraknya. Yang ternyata Trent dan Maddox masih hidup. Nama saya Trent, kata Trent. Nama saya Maddox. Yang kemudian membeberkan kejahatan manajer itu. Catatan yang diambil Trent di pantai telah diberikan ke polisi yang dia jumpai kemarin. Polisi itu pun memanggil bantuan. Setelah itu, Idlib yang juga berada di sana mendekati Trent. Idlib pun bingung tentang apa yang terjadi dengan temannya. Nah, kenapa Trent dan Maddox masih hidup? Apa yang mereka lakukan? Ternyata, mereka saat mulai kehabisan napas. Mereka bernapas melalui lubang-lubang koral. Kemudian mereka berhasil ke permukaan yang aman. Scene berlanjut memperlihatkan Trent dan Maddox berada di helikopter yang telah dibantu oleh kepolisian. Kita telah menangkap semua orang yang terlibat, kata polisi itu. Polisi itu membawa mereka ke bandara dan tante mereka telah menunggu di bandara. Mungkin Trent dan Maddox berumur sama kali ya, sama tantenya. Scene berakhir dengan bunyi helikopter menuju ke bandara dan kamera merekam ke lautan. Oke, selesai. Jadi sekian cerita dari film Old yang mempunyai premis yang menarik untuk diikuti. Thanks for watching. I hope you guys like it and please subscribe to my channel and see you next time.